الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bacakan puji syukur kepada Allah. Doa yang kita senandungkan pada bulan-bulan sebelumnya, yakni kita memohon pada Allah untuk disampaikan pada bulan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah kita masih disampaikan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk hidup dan dipanjangkan umur, paling tidak kita sampai detik ini untuk hari yang pertama pada bulan Ramadan tahun ini. Kebiasaan para sahabat adalah ketika sudah selesai melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa, mudah-mudahan ibadah puasa dan seluruh amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya adalah doanya adalah memohon pada Allah agar dipertemukan pada bulan Ramadan tahun depan. Kenapa kita wajib bersyukur? Ketika Allah masih memberikan usia kesempatan pada kita. Artinya Allah masih memberikan peluang bagi kita, pertama untuk menambah dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, sambil terus meningkatkan amal ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah kelak. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menemui Ramadan tahun ini. Bisa jadi saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang usianya tidak sampai bulan Ramadan saat ini. Hadirin rahimakumullah. Syekh Abdul Ala Al-Maududi, seorang ulama Pakistan, telah menulis dalam bukunya yang berjudul Dua Pilar Islam. Di dalamnya diantaranya beliau menyampaikan bahwa dua hal yang menjadi pilar Islam yang disebut sebagai dua pilar Islam itu adalah yang pertama sholat dan yang kedua adalah puasa. Kenapa dia menyebut sebagai dua pilar penting dalam berislam, sementara yang lain tidak dianggap terlalu penting, artinya tidak sepenting sholat dan puasa. Dan dia hanya menyebut dua pilar ini, sementara dalam rukun Islam, paling tidak dalam bentuk pelaksanaan atau amal ibadah, ada 4 dalam rukun Islam. Selain syahadat ini tinggal mengucapkan, lalu sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Kenapa kemudian zakat dan haji tidak disebut sebagai pilar penting dalam Islam? Dia hanya menyebut 2 saja. Karena 2 hal ini
Pertama, bahwa sholat menjadi identitas sebagai seorang muslim. Dalam hadis disebutkan bahwa yang membedakan antara hamba, yaitu seorang mukmin, dengan orang kafir itu adalah sholat. Untuk melihat apakah seseorang atau kemudian mengidentifikasi apakah seorang itu dikategorikan sebagai mukmin atau tidak mukmin atau di luar mukmin, itu lihat sholatnya. Jika dia rutin rajin mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu, itu sebagai ciri dan pertanda bahwa dia adalah sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Dalam istilah hadis itu disebutnya mukmin, sebagai seorang mukmin. Jika dia hanya mengaku mukmin dan muslim tapi kemudian tidak sholat, menurut hadis ini itu hanya sebatas pengakuan sepihak, tetapi kemudian belum diakui sebagai mukmin. Dan sholat tidak butuh waktu lama, tetapi beratnya luar biasa. Secara psikologis, secara kejiwaan kita berat untuk melaksanakan sholat. Padahal tidak butuh modal dan tidak butuh waktu lama. Itu sebabnya Al-Quran menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwa sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu pilar pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan yang kita laksanakan saat ini adalah puasa. Yang kedua pilar Islam itu adalah puasa menurut Abdul Ala Al-Maududi. Kenapa demikian? Karena memang puasa itu juga tidak setiap orang yang mengaku diri sebagai muslim siap untuk melakukan puasa Ramadan. Coba kita lihat nanti di sekian hari, kemudian nanti 3, 4, 5 hari, 1 minggu, atau kemudian 2 minggu, yang mengaku dirinya sebagai muslim, istiqomah gak dia sahur? Istiqomah tidak dia puasa? Bukan karena persoalan umpama dia tidak kuat. Justru orang-orang yang mengaku diri sebagai kuat, mengaku diri sebagai jago, preman, jagger, tapi dia nggak kuat melaksanakan puasa. Berat bagi dirinya. Berat. Itu sebabnya kalau kemudian orang sudah istiqomah untuk melaksanakan sholat dan puasa Ramadan paling tidak selama 1 bulan itu, ini dianggap sebagai tiang utama, tiang penting bagi keislaman dirinya dan bagi kemukminan dirinya. Jika itu tidak, maka kata Abdul Ala Al-Maududi, diragukan kemusliman dan kemukminannya. Artinya paling tidak dia belum menjadi mukmin yang sempurna atau menjadi muslim yang sempurna. Berat. Kenapa kemudian zakat atau kemudian haji itu tidak disebut sebagai pilar penting menurut beliau? Karena yang namanya zakat itu mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Dan mengeluarkan harta itu orang secara psikologis itu agak lebih enteng, lebih mudah ketimbang sholat dan puasa. Meskipun sholat dan puasa tidak butuh uang dan tidak butuh biaya pelaksanaannya, tetapi berat. Orang kan hanya sekadar memberi, orang hanya sekadar sedekah, yang penting dia punya duit. Dan kesediaan orang untuk memberi pada orang lain itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta, orang yang kaya. Artinya secara psikologis gampang dan enteng bagi orang, baik orang yang kaya yang memiliki harta banyak maupun juga orang yang hidupnya pas-pasan. Coba lihat para gelandangan, mereka serba kekurangan. Mereka berada dalam garis kemiskinan, tetapi mereka siap berbagi dengan sesamanya. Siap berbagi dengan sesamanya. Lihat anak-anak pang, anak-anak jalanan. Mereka siap berbagi dengan sesama temannya. Roti satu bisa secur ewang dengan teman. Tetapi pertanyaannya, sholatkah mereka? Dan ketika Ramadan puasakah mereka? Berat. Haji yang penting punya duit dan gampang bagi orang yang berduit.
Sebab haji tidak selamanya dilakukan orang itu atas dasar keikhlasan dirinya. Bisa jadi haji hanya sebagai identitas dirinya. Bahasa politiknya sebagai citra diri. Berapa duit roba, nanti haji-haji wae. Atau ada yang karena memang ingin disebut haji. Yang penting punya harta, punya duit. Dan bahkan para artis-artis yang banyak uang itu mereka berangkat haji dengan mudahnya. Tapi apakah haji itu sebagai panggilan jiwa untuk melaksanakan ibadah pada Allah atau enggak? Jangan-jangan tadi sebagai sebuah identitas diri. Sebab bisa jadi hajinya karena ingin jalan-jalan. Dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Itu sebabnya puasa bulan Ramadan ini adalah hal yang sangat penting. Sekali lagi, karena tidak setiap orang siap secara jiwa untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan soal fisik, tapi soal jiwa, panggilan jiwa untuk melaksanakan ibadah. Terakhir yang saya sampaikan, kata Abdul Ala Al-Maududi, bahwa semakin kita merasa haus dan semakin kita merasa payah melaksanakan ibadah puasa, jika ibadah puasa yang kita lakukan itu sebagai panggilan iman, kata dia, rasa haus dan lapar itu akan terasa semakin nikmat dan kita merasakan kenikmatan iman di saat kita haus dan saat kita lapar dalam melaksanakan ibadah saum itu. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan kita untuk bersiap melaksanakan ibadah saum mulai hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman, dan kesehatan fisik kita untuk melaksanakan ibadah saum. Dan mungkin besar kemungkinan bulan Ramadan ini full 30 hari. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan utuh, tidak ada halangan satupun, dan mudah-mudahan amal ibadah dan seluruh amal ibadah yang menyertai ibadah puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan keluar menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.